Halo semuanya, selamat siang. Siang, Farah. Di. Oke, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Oke, udah pada makan siang belum? Tadi udah sarapan belum? sudah, Ya, apa Farah? sudah, Oke. Hari ini teman-teman nggak kemana-mana? Ada rencana keluar nggak? enggak, Oke, kalau gitu gimana nih? Udah siap belum belajarnya? sudah Udah. Ya, sebelum kita mulai belajarnya. Oh ya, Mes mau tanya dong, teman-teman punya handphone nggak, Nak? punya. Punya. Oke, kita kuis dulu yuk sebelum kita mulai. Nanti teman-teman siapkan handphonenya, kemudian nanti klik di Google Kahoot. Oh ya, udah diklik belum Kahootnya? Nanti kalau udah masuk di Kahoot, ada masukkan kode. Nah, kodenya ini untuk gabung ke game. Kahootnya kayak gini. Kahoot. Oke, oke udah masuk. Oke, udah siap? Nanti di kuis ini em, membahas tentang membaca dan menulis bilangan cacah sampai dengan 10.000. Kayaknya teman-teman udah pada bisa, tapi Miss pengen tahu dulu kemampuan teman-teman. Nah, di sini nanti akan ada peringkatnya kalau game di Kahoot itu. Jadi harus cepet-cepetan klik jawaban. Nanti soalnya akan ada di layar teman-teman, di layar laptop. Kemudian pilihan jawabannya nanti akan ada di layar juga. Jadi nanti teman-teman di handphone tinggal pilih jawabannya yang mana gitu. Oke? Sebelumnya udah pernah pakai Kahoot belum? Belum. Oke, kalau gitu coba kita mulai. Nanti jawabannya akan ada di layar laptop. Nah, warna pink apa, warna biru apa. Jadi nanti teman-teman di handphone tinggal klik warna apa yang betul. Oke, good job. Wih, Farah duluan ternyata. Keren nih, cepet banget jawabnya. Oke, oke. Ada yang salah dan ada yang benar. Oke, ternyata Faki salah klik kayaknya nih. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Oke, dua-duanya benar nih. Wih, Farah di atas. Belum ke bawah nih. Pakai ayo susul.
Oke, betul. Nomor 5. Wih, dua-duanya betul nih. Oke, lanjut. Nah, ini nanti teman-teman cari bilangan yang cocok. Oke, 6.534. 6.500 duluan, berarti yang kuning. Wih, 7.230. Ditulisnya gimana tuh? 31. Oke. Wih, pakai di atas ternyata menyusul. Oke. Uh, Oke, ada yang kurang tepat. Wih, ini saling susul nih ternyata kalian. Dua soal lagi nih. Dua soal terakhir. Oke, kayaknya ada yang salah. Klik. Tuh, Farah langsung begini. Kayaknya salah klik nih. Oke, nomor terakhir ini. Wih, dua-duanya betul. Oke, yang ketiga nggak ada karena nggak ada orangnya. Oh, kedua Faki. Pertama Farah. Wih, keren teman-teman. Skornya beda tipis ternyata. Ini skornya itu dilihat dari kecepatan. Oke, kalau gitu gimana pemanasan gamenya? Deg-degan nggak? Tekan. Deg-degan. Oh, oke. Tunggu ya. Miss nanti akan share screen dulu untuk materi hari ini. Materi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, udah kelihatan? Sudah. Oke. Nanti kita akan memahami cara berhitung tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Tentunya nanti akan ada soal logika juga dan di mana misi kita hari ini adalah menghitung bilangan dengan tepat dan teliti. Nih, kenapa sih kita harus belajar bilangan yang besar seperti tadi, yang teman-teman baca ribuan, puluh ribuan? Karena nyatanya di dunia nyata kita itu jarang kalau menghitung satu tambah satu doang. Biasanya di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari, kita biasanya yang kita hitung adalah jumlah uang, kemudian waktu, kemudian jarak tempuh, kemudian jumlah barang atau jumlah makanan. Itu yang biasa kita hitung biasanya. Dibandingkan satu tambah satu. Karena biasanya satu tambah satu ini hanya untuk anak-anak yang baru belajar berhitung. Nah, sekarang kita akan belajar dulu penjumlahan dan pengurangan. Dua digit dan satu digit. Dua digit dan satu digit ini artinya dua angka dengan satu angka. Yang dimana dua angka ini adalah puluhan, satu angka adalah satuan. Teman-teman, biasanya teman-teman di sekolah untuk menjumlahkan seperti ini caranya gimana? Langsung dijumlahkan aja atau ada cara lain?
Ada cara lain. Apa tuh caranya? Eh, nih, 7 itu diambil dulu. Kemudian? Baru ditambahkan ke 8. Oh gitu. Kemudian gimana lagi? Hasilnya ditambahkan 40. 40. Oke. Tadi cara fakih. Kalau Farah ada cara lain nggak? Atau langsung ditambahkan? Nggak ada. Oke. Tadi cara fakih sama nih dengan cara yang hampir sama. Caranya, kalau di sini kita akan buat dulu bilangan puluhan ini biar belakangnya jadi nol. Biar jadi nol, dia harus jadi berapa puluh? Ada yang mau jawab? Harus jadi berapa puluh nih biar jadi nol belakangnya? Atau bilangan yang lebih besar dari 47 tapi belakangnya harus nol. 50. Oke, betul, 50. Cara kita mengubah ini jadi 50, caranya kita akan memecah angka 8 ini. Angka 8 pasangannya berapa dengan berapa? Pasangan angkanya yang bisa dijumlahkan itu akan menghasilkan 8. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, ada lagi nggak selain 2 dan 4? 2 dan 4 mah 6 ya? Biar jadi 8. 1. Apa? Satu dengan apa? 1 dengan 8. Jadi 9 dong. Satu dengan 8 dijumlah. Ini nanti kita akan buat pasangan angka. Misalnya nih, Miss punya angka 5. Pasangan angkanya yaitu 2 dan 3. Ini adalah pasangan angka yang jika kita jumlahkan akan menghasilkan angka 5 gitu. Kira-kira di sini pasangan angkanya berapa? Yang nantinya angka yang akan ada di sini jika kita jumlahkan dengan ini akan menghasilkan 50. 6 dan 2. 6 dan 2. Kalau 47 ditambah 2 berapa? 49. Oke, masih kurang tuh. Berarti berapa? Sama 3. Iya, 5 sama 3. Betul sekali. 5 ditambah 3 akan menghasilkan 8 dan jika kita jumlahkan 47 ini dengan 3 itu akan menghasilkan 50. Tadi 8 ini karena kita udah pinjem nih. Angka tiganya udah kita bawa, jadi sisanya 5. Jadi 50 tambah 5 adalah 55. Nah, ini cara mudah untuk kita penjumlahan puluhan dengan satuan. Oke, sampai sini teman-teman. Bingung nggak? Enggak, ini adalah penjumlahan teman-teman. Kalau ini adalah pengurangan. Kalau tadi di penjumlahan ini, kita akan menambahkan dia jadi lebih besar angkanya. Kalau di pengurangan, kita akan mengurangi ini. 24 ini gimana caranya biar kita jadi 20? Dikurangi berapa? Dikurangi 4. Oke, berarti pasangan angka 6-nya berapa dengan berapa? 4 dengan berapa? Biar jadi 6. Hmm? 4 dan 2. Oke, harusnya 4 dengan 2. 4 dengan 2, jadi ketika 24 ini kita kurangi dengan 4, itu akan jadi 20. Dan angka 6 ini, angka 4-nya tadi udah kita bawa. Jadi sisanya 2. Jadi kita tinggal kurangi 2. 20 kurangi 2 adalah 18. Sampai sini gampang nggak untuk penjumlahan dan pengurangan? Gampang. Gampang. Oke, kalau gitu, di sini kira-kira ini jawabannya yang mana nih? Ini penjumlahan ribuan. Kalau penjumlahan ribuan langsung aja kita jumlahkan dengan bersusun ke bawah. Yang manakah jawaban yang tepat? Ada nggak jawaban yang tepat? 6.000. 6.000. Oke, cara menjumlahkannya gimana? Coba. Kita jumlahkan bersusun ke bawah ya. 2, 9,
50. Ini 4, 1, 0, 0. Menjumlahkannya dari mana dulu? Belakang. Oke, dari belakang. Kemudian 5 tambah 0. 5. 5. 9 tambah 1. 10. 10. Berarti satunya ke atas ya? Oke, berarti ini 4 tambah 2 tambah 1. 7. Oke, jadi di antara jawaban di sini tidak ada yang tepat. Karena jawaban yang tepat adalah 7.000 berapa nih bilangannya? 50. Oke. 50. Nah, teman-teman ketika kita menjumlahkan itu harus sejajar. Titiknya harus sejajar. Kemudian kalau misalnya nih, kita akan menjumlahkan puluh ribuan dengan ribuan. Berarti titiknya harus tetap sejajar. Kayak gini. Kalau misalnya titiknya di sini, kemudian ini di sini, tapi dia maju satu, empatnya ini di bawah angka satu, itu nanti penjumlahannya akan kurang tepat. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk nilai tempat masih ingat? Ingat. Kayak ada apa aja? Ini kamar ribuan, Mm-mm. ratusan, puluhan, satuan. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita akan menjumlahkan nih, di sini akan ada, di sini soalnya cerita katanya, bayangkan setiap tempat hanya memuat angka 0 sampai dengan 9. Jadi, ketika kita akan menjumlahkan itu, jika angkanya itu lebih dari 9, kita itu harus membungkus jadi 10 satuan. Lebih dari 9 kita harus membungkus jadi 10 satuan. 10 ini menjadi satu puluhan dan memindahkannya ke bagian kiri. Contohnya di sini. Ini 8 dengan 7. Jika kita jumlahkan kan 15. Nah, puluhannya itu adalah 10. Puluhannya kita geser ke kiri. Kirinya 8 berarti ada di 6. Kayak gitu. Nah, nanti untuk menjumlahkannya biasa aja langsung dijumlahkan. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang bingung nggak untuk penjumlahan bersusun ribuan? Ada. Nggak. Oke, kalau gitu kita masuk ke pengurangan. Nah, kalau pengurangan itu sistemnya teman-teman, kalau misalnya di atasnya ini 0, berarti kan nggak ada nih. Berarti kita harus pinjam dari depan. Ini kita pinjam jadi berapa? 40. Hmm? Berapa? 10. Ya kita pinjam 10 ke sini. Lalu ini kita pinjam lagi. 10 ke sini. Ini kita pinjam lagi. Jadi 10 di sini. Ini sisa 9. Ini juga sisa berapa? 9. 9. Kalau di angka 5, sisanya berapa? 4. Oke. Jadi ini 10 kurangi 5 berapa? 9 kurangi 6 berapa? 9 kurangi 4 berapa? Dan 5 dikurangi, 4 dikurangi 2 berapa? Ini adalah untuk pengurangan. Jadi pengurangan ini kalau misalnya bilangan yang atasnya ini ketika kita mau kurangkan itu bilangannya lebih kecil, kita harus meminjam ke sebelah kiri. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu ada yang bingung nggak untuk penjumlahan dan pengurangan? Enggak. Ada. Oke, kalau gitu kita mau latihan. Latihannya tentang puluhan dan satuan yang tadi. Masih ingat nggak? Oke, kalau masih ingat nanti di sini boleh pakai dalam kurung. Kayak tadi. Boleh. Untuk yang 1 sampai 5 ini Fakih.
Kalau 6 sampai 10 itu Farah. Dikerjakan masing-masing. Ayo, silakan. Buat pecahannya dulu. Pecahan angkanya buat dulu. Hmm. Cara membuat pecahan angkanya, kita harus membuat pecahannya ini biar nanti jadi puluhan. Kalau yang ini berarti yang 4 sebelah sini. Biar jadi nanti dia 10 gitu. Di sini yang 3. Kalau ini berarti 5. Sini 5, sini 1. Coba. Kalau nggak pakai teks juga boleh teman-teman. Berarti teman-teman kesusahan. Kalau pakai teks kan bisa nulis. Bisa tulis angka. Kalau ada yang bingung, tanya ya. Ada di sini ya nanti ya bilangannya. Bingung? Oke. Caranya tadi kalau misalnya pengurangan, ini cara kita kuranginya, kita harus kurangi dulu angka 5 ini biar dia jadi lebih kecil dari 45, yaitu 40. 5 ini kita kurangi dengan 5 yang ada di sini. Karena angka 6 itu terbentuk ketika 5 ditambah 1 dia akan jadi 6. Jadi di sini ketika 45 dikurangi 5 jadi 40. Kemudian harus ditambah berapa ini sisanya? Ditambah 1. Jadi 41 kayak gitu. Ini untuk pengurangan. Kalau penjumlahan, kalau pengurangan tadi kan mundur ya, jadi bilangannya lebih kecil yang puluhannya. Kalau penjumlahan ini puluhannya harus lebih besar dari yang ada di soal. Awalnya 62. Gimana caranya biar kita jadi 70? Berarti 62 ini harus ditambah berapa? 8 kan? 62 ditambah 8, 70, sisa 1. Jadi 71 kayak gitu. Coba yang lainnya bisa nggak kerjain sendiri, Farah? Oke, boleh. Berarti ini 7 dengan 1. Nih, Miss buatin pasangannya ya. Wah, dengan masih bingung nggak, Farah? Masih? Oke, Miss bantu nih. Ini 49.
49 ini biar kita jadi 50 harus ditambah 7 atau satu. 149 ditambah dengan satu. Jadi 50. Ini sisanya berapa? 7. Jadi ditambah 7. Jadi totalnya berapa? 50. 7. Oke, 57. Kemudian ini, kalau yang ini pengurangan. Kalau penjumlahan, tadi harus kita lebih besar dari angka yang ada. Kalau pengurangan itu harus lebih kecil. Jadi kita akan mundur jadi 50, enggak akan jadi 60. 56 ini biar jadi 50 harus dikurangi 6 atau 3. 56 harus dikurangi berapa biar dia jadi 50? Harus dikurangi 6 atau yang 3? 56. 56. Supaya jadi 50, dikurangi berapa? Iya, dikurangi 6. Berarti ini 6 udah kita pakai nih. Jadi 50 di sini. Kemudian kita punya sisa angka. Angkanya sisa 3. Jadi ini ditambah 3. Totalnya adalah 50. Dikurangi. Kalau pengurangan dikurangi. Dikurang 3. Jadi 40 berapa nih? 50. 40 tuh 7. Oke. Miss lupa. Ini, ini ada yang salah nih. Yang pengurangan. Nah, eh. Nah, kalau pengurangan tandanya kurang. Berarti tadi sisa satu di sini 39. Kalau ini tadi dikurang jadi 47. Kalau sekarang ini masih pengurangan nih. Biar jadi dia 70, dikurangi 2 apa 6? 2. Dua. Duanya kita coret karena dia tadi udah dipakai untuk mengurangi angka 2 ini. Jadi sisalah dia 70. Kemudian dikurangi sisa angkanya berapa ini? 6. 6. 70 dikurangi 6. 60 berapa? 6? 4. Oke, nah kayak gini ya. Oke, bisa? Insya Allah. Nah, oke. Kenapa nih, Faki? Hapus. Bisa, Faki? Oke. Ini betul. Hmm. Ini kalau penjumlahan, Faki, biar dia jadi 40, nak. Kalau penjumlahan biar dia jadi 40 atau lebih besar dari 3 ini puluhannya. Oke. Ini, hmm, Ini penjumlahan. 58 ditambah 4. Kalau penjumlahan itu
biarkan angka yang di depan ini bertambah satu dan di belakangnya jadi nol. Oke, oke, betul sekali. Oke, sampai sini bisa, Fakih? Nah, oke, Farah gimana, Farah? Masih bingung dikit atau enggak untuk Masih bingung. masih bingung. Jadi nanti ketika untuk penjumlahan dan pengurangan, coba kita cek ke belakang ya. Bentar. Ini si Jin hapus dulu. Nah, untuk penjumlahan dua digit, kan awalnya begini nih. Lalu kita harus cari nih angka berapa yang bisa dijumlahkan dengan 47. Ini biar 47 ini naik ke atas. Biar jadi 50 puluhannya. Nah, berarti angka 3. Berarti pasangan 3 biar dia menghasilkan 8 itu 5. Jadi 3 ini akan kita jumlahkan dengan 47. Jadilah 47 ditambah 3 hasilnya 50. Sisanya 5, berarti kita harus tambahkan jadi 55. Kalau pengurangan, tadi kan harus naik tuh bilangan puluhannya. Kalau pengurangan harus turun bilangannya. Jadi awalnya belakangnya ini ada satuannya, ada angkanya. Kalau pengurangan, ini harus jadi nol. Berarti kita harus kurangi dia dengan 4. Pasangan angka 4 biar dia menghasilkan 6 jika dijumlahkan berarti itu pasangannya 2. 24 dikurangi 4 sisa 20. Kemudian dari angka 6 ini kita mempunyai sisa satu angka yaitu angka 2. Kemudian barulah kita kurangi. Jadilah 18. Kayak gitu, Farah. Coba sampai sini. Paham belum? Oke. Nanti kita lanjut lagi nih. Nah, sekarang teman-teman menjumlahkan. Karena di sini pertanyaannya berapa total batu bata? Ini untuk ini untuk Farah. Gantian ya, sebelah kiri kanannya. Ini untuk Fakih. Jumlahkannya biasa aja kayak tadi, nggak apa-apa. Kayak gini. Aku senang banget. Gitu loh. Soleh di situ. Bisa nggak? Emosi Indonesia. Terus setelah bikin lagi. Ya. Mana? Bisa nggak Farah buat angkanya? Oke, kalau susah boleh pakai yang teks ditulis. 2,45 nol.
Kemudian 3,175. Nah, nanti para jumlahkan. Susah nggak, Paki? Enggak. Oke, good job. Ya, hmm. Oke, Farah. Susah nggak, Farah? Enggak. Oke. Nanti lebih teliti ya. Nih, di sini 5 ditambah 7. Berapa nih? 12 atau 13? 12 ya, berarti ini angka 2 ya harusnya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut teman-teman. Nah, ini karena yang ditanya itu adalah sisa, berarti penjumlahan atau pengurangan. Pengurangan. Oke, kalau gitu ini Fakih dan ini Farah. Berarti yang besar dikurangi dengan yang kecil. Yang besar dikurangi dengan yang kecil. Nah, betul Farah. Berarti harus sejajar kayak gitu. Pakai kalau mau sejajar juga nanti ketika yang kedua itu tinggal diklik enter-enter. Enter spasi kayak Farah. Tapi kalau mau ditulis nggak Cuma apa-apa.
Susah nggak, Faki? Enggak. Oke, good job, teman-teman. Oke, udah Farah atau belum nih? Belum. Oke. Oke. 31 berapa itu? 850. Oke, kita coba cek ya. Tiganya berarti diam. Delapannya kita pinjam jadi 7. Kemudian di sini 10 atau 9. Di sini 9, ini 10. Oh, enggak. Sampai sini berarti. Ini 10. Kirain bawahnya 5. Ini 10. Oke. Ini 0, ini kurangi 5. 9 kurangi 2, nak. Ini 9 nih. Kurangi 2. Harusnya tuh. 7. Oke, harusnya 7. Jadi 7 kurangi 6, 1. Jadi 31.750 yang tepat ya itu ya. Oke, nanti teman-teman jangan lupa lebih teliti lagi ya ketika berhitung. Oke, kalau gitu kita lanjut ke perkalian dan juga pembagian. Kalau misalnya nih teman-teman ada suatu soal yang dimana soalnya ini seperti ini, soal cerita. Misal nih, sebuah kapal membawa 125 kontainer, di mana di dalam 125 ini setiap satu kontainernya berisi 4 kotak. Berarti semuanya ini dikali dengan 4. Karena satu kontainer itu isinya 4. Jadi 125 dikali 4. Kira-kira berapa ya? Cara berhitungnya gimana coba? Ini deh. Jadi, teman-teman, untuk cara berhitung yang lebih mudah caranya, kita mulai dari ratusan. Ratusan ini dikali satuan, puluhannya kali satuan, dan satuannya kali satuan. Nanti jumlahnya dijumlahkan. Ini 100 kali 4, 400. 20 dikali 4, 80. 5 dikali 4, 20. Jadi, totalnya adalah 480 atau 400. Oke, 80 tambah 2. Jadi 100. 400 ditambah 100. Jadi 500. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini. Bingung nggak? Hmm, Nggak? Parah? Dikit. Dikit. Bingungnya yang mana? Oh, Semuanya. semuanya. Oke. Awalnya nih 125 nih, Farah. 125 ini terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya ada 100, puluhannya ada 20, satuannya ada 5.
Jika ini semua kita jumlahkan, ini jadi 125. Karena di sini dikali dengan 4, kita kalinya satu-satu aja biar nggak pusing teman-temannya. Jadi 100 ini dikali 4. Tunggu, tunggu. Nah, 100 kali 4, 20 dikali 4, dan 5 dikali 4. Jadi 100 dikali 4, cara mudahnya, depannya aja 1 kali 4, 4. Nolnya ada 2, kita pindah. Jadi 400. 20 kali 4. 2 kali 4, 8. Nolnya ada 1. 5 dikali 4, itu adalah 20. Kita jumlah semuanya. Ini 0. 8 tambah 2, 10. Ke atas 1, jadi 500 gini. Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau pembagian, teman-teman, itu kita harus bagi rata. Biar nanti hasilnya itu bilangan bulat, enggak desimal. Cara pembagian, teman-teman di sekolah pernah pakai cara ini enggak? Bagi kurung. Pernah. Hah? Pernah? Oke. Caranya, kalau pakai bagi kurung, ini kayak gini. 7, ini, 750 dibagi 5. Perkalian berapa yang jika dikalikan 5, itu hasilnya mendekati 7? Berarti Satu. 1. Oke, 1 kali 5, 5. Kayak gitu, teman-teman. Lalu kita kurangi. Betul. Oke, lalu diapain lagi nih? Dikurangi. Diturunin. Ini, ini, ini berarti 2. Terus diapain nih, teman-teman? eh Sekarang ini, 25. 25 bagi 5. Itu 5. Karena 5 dikali 5 itu 25. Ini 0, kita hapus aja. Eh, eh, eh. Ini 0 bagi 5. 0. Jadi 150. Atau cara mudahnya nih teman-teman. Ini kan 750 dibagi 5. Caranya dengan cara kita bagi 75 bagi 5 itu adalah 15. 0 bagi 5 itu 0. Jadi 150. Kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Paham nggak? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut nih teman-teman. Kita latihan ini perkalian teman-teman. Yang sebelah kiri mana ya? Ini, tunggu, tunggu. Ini untuk Fakih. Ini untuk Fakih. Yang kanan untuk Farah. Fakih. Miss kasih contoh satu. Misalnya kan ini 24 dengan 15 ya. Kalau di sini 34 dengan 16. Miss kasih contoh misalnya 22 dengan 12. Ini akan kita kalikan. Bisa dikali seperti ini, atau kita kali seperti tadi. 22 dikali 12. Oke. 2 ini akan kita kalikan dengan 22 kan terdiri dari 20
dengan 2. Kalau 12 itu terdiri dari 10 dengan 2. Berarti cara kalinya itu kan 22 dikali 12. Nanti kan jumlahnya akan jadi 264. 264 ini kita akan hasilkan dari 22 dikali dengan 10. Berapa nih? 220. 220. Kemudian ini 2. 220 ini jika apa namanya ini namanya 600 berapa? 264 dikurangi 220. Itu kan nanti akan jadi 44. Berarti 44 yang kita cari dari sini, dari 22 dikali 2. Jadi 44. 44 ini jika kita jumlahkan jadi 264. Jadi untuk yang pertamanya yang akan dikalikan itu tetap, tapi yang dikalinya ini adalah dipecah. Jadi berarti kalau ini dipecahnya jadi 10 dengan 5. Jadi nanti 24 dikali 10 dulu, kemudian dikali 5. Kalau ini 34 dikali dulu 10, lalu nanti dikali dengan 6. Gitu, teman-teman. Sampai sini, bingung nggak? Bingung? Oke, coba kita jangan pakai oretan deh. Tadi yang Miss contohkan adalah 22 dikali dengan 12. Cara kalinya biar kita mudah, teman-teman, kita cari dulu. 12 ini tadi terdiri dari 10 dengan berapa? 12 terdiri dari 10 dengan 2. 2. Dua. Oke, berarti yang pertama kita harus kalikan dulu. 22 dikali dengan 10. Nanti ditambah dengan hasil dari perkalian 22 dikali dengan 2. Nanti hasilnya kan 22 dikali 10 adalah 220. Ditambah dengan 44. Nah, nanti jumlahnya adalah 264. Kayak gini teman-teman. Oke, bingung nggak? Oke, bisa? Oke, Farah, gimana Farah? Dikit. Dikit bingung? Oke, Iya. kalau gitu Farah buat dulu nih. Oh nggak, Miss yang buatin deh untuk teman-teman. Di sini berarti nanti Farah itu 34 dikali dengan berapa? 16. 16. Berarti perkalian yang harus Farah lakukan adalah 34 dikali dengan 10, kemudian ditambahkan dengan 34 dikali dengan berapa? Sisanya. 10-nya udah kita pakai nih dari yang ini. Berarti sisa yang belum kita pakai angkanya berapa? 6. Oke, dikali 6. Nah, nanti tinggal kalikan. Cara kalikannya, kalau misalnya teman-teman masih kesulitan nih, mengalikan dua angka dengan dua angka, caranya yaitu kayak gini. Bentar ya. Ini berarti tadi 10 dengan 6.
Ketika teman-teman ini kesulitan mengalihkan dua angka, misalnya 22 dikali dengan 10. Cara mudahnya, 20 dulu dikali dengan 10 berapa? 20. Berapa? 20. 20. 20 dikali 10. Berapa nih? 100. Iya, betul. 100 atau 200 nih? 2 kali 1, 2. Di sana ada nol berapa? Ada nol 2. Jadi 200. Kemudian, sisanya tadi 2. Eh, sisanya 2. Mana ya? Ini 2 dikali dengan 10. Sama dengan berapa? 20. Jadi ini 220. Ini sama nih. Sama yang di sini. Itu cara mudahnya. Jadi kita kalikan dulu puluhannya, kemudian kalikan satuannya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, coba. Boleh, boleh dong dikerjain nih. Nah, ini contohnya Miss taruh bawah. Oke, coba Farah. Gimana Farah? Boleh dikerjain dong. Farah yang bilang, Miss yang bantu ketik di sini. Ini awalnya 34 dikali 10. Jadi berapa? 34 kali 10? 34 kali 1? 34. Nolnya ada berapa di sana? Di 10 ada berapa nolnya? 1. Ada 1. Jadi 34 dikali 10 itu adalah 340. Kemudian ditambah dengan 34 dikali 6. Berapa nih? 34 kali 6. 30 kali 6 berapa? Berapa? 30. 180. Iya, 180. 30 dikali 6 itu tadi 180. Kita masih punya angka 4. 4 dikali 6 berapa nih? 4 kali 6. 20. Berapa? 6 kali 2, 12. Berarti 6 kali 4 adalah 24. 4. Oke, berarti tadi 180 ditambah dengan 24. Jadi berapa? 180 ditambah 24. Di videonya itu. 180 tambah 20 deh. Berapa? 120 tambah 20. 180 ditambah 20. Nah, apa maksudnya? 200. 200. Kemudian ditambah 4 jadi? 204. Oke, 204. Nah, kira-kira ini jumlahnya berapa nih? Jika dijumlahin. Belakangnya 4. Depannya berapa tuh?
5. Awalnya 4. Kemudian, ini 4 tambah 0, 4. Kemudian, 4 lagi tambah 0, 4 lagi. Kemudian, 2 tambah 3, 5. 5. Jadi, 34 dikali 16 adalah 544. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini teman-teman. Susah nggak perkalian? Susah. 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 Teman-teman biasanya kalau di sekolah pakai perkalian yang ke bawah. Iya, Lebih susah yang ke bawah atau yang ini? yang ini. Yang ini? Oke, kalau gitu nanti lain kali perkaliannya pakai yang ke bawah aja. Kayak gini. Sebenarnya sama aja teman-teman. Cuman yang Miss ini adalah cara untuk ketika teman-teman ini males untuk dikebawahin. Karena kalau dikebawahin nanti ketika ini salah mengalihkan, ke bawahnya juga angkanya akan salah. Jadi kalau misalnya salah satu, semuanya akan salah. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, untuk yang ini doang misalnya yang salah, berarti kita tinggal hapus yang awalnya doang, yang puluhannya doang gitu, teman-teman. Oke, gimana nih hari ini? Susah kah? Susah. Oke. Nah, ini adalah cara yang tadi. Itu yang pertama tadi 24 dikali 5 akan jadi 120, kemudian ditambah dengan 240. Dan tadi itu adalah 204 ditambah 340. Jumlahnya adalah yang tadi. Kira-kira nih, ini kita mau cari angka. Biar dia jadi angka 8 di atasnya angka berapa? 4. Kalau Farah? 4. Oke, good job. Angka 4. Oke. Nanti teman-teman ketika teman-teman menjumlahkan suatu bilangan, mengalihkan suatu bilangan, mengurangi atau membagi, itu jangan sampai terjebak atau jangan sampai salah posisi. Biasanya ini salah posisi ketika menjumlahkan atau membagi. Biasanya titiknya di sini, nanti jumlahinnya ternyata titiknya di sini. Ini titik misalnya, nanti nggak akan ke jumlah kayak kayak gini. Kemudian, jangan lupa untuk menyimpan apa. Jadi ketika kita uh, di penjumlahan meminjam atau di pengurangan itu kita meminjam, di atasnya kan harus ada disimpan ya. Misalnya di 10, terus kita pinjam lagi jadi 9. Nah, ini jangan lupa ditulis di atasnya biar nanti kita untuk menjumlahkan atau mengurangi itu lebih mudah. Jadi enggak akan uh, salah jumlah gitu. Lalu jangan lupa juga jangan sampai terbalik ketika kita mengurangi. Misalnya nih kita kurangi 2 dengan 8. Hasilnya 6. Padahal kalau hasilnya 6 itu 8 dikurangi 2. Kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak gini, teman-teman itu harus meminjam. Kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Gimana hari ini? Seru. Seru. Nanti kita di akhir mau main game ya. Karena masih ada waktu. Nah, sebelum kita akhiri, kita kerjakan dua soal ini. Ini Fakih untuk perkalian. Untuk pengurangan itu Farah. Bisa nggak? Ayo. Boleh Fakih, kalau misalnya perkaliannya yang tadi susah, Fakih boleh pakai perkalian yang ke bawah. Farah juga boleh pakai pengurangan ke bawah, biar lebih mudah.
Untuk yang parah dikurang nih, bukan dikali. Dikurang. Ini tandanya pengurangan. 500 dikurang 125. Berarti harus pinjem ke angka 5. Berarti ini sisa 4. Di sini 9. Sini 10. Oke, coba boleh kurangi tuh. 10 kurangi 5 berapa? Lima. Ya, 5. 9 kurangi 2. Tujuh. Oke. 4 kurangi 1. Tiga. Oke, good job. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak? Oke, nggak ada? Nggak ada. Oke. Karena kita masih punya waktu, nah, teman-teman boleh share screen dulu untuk platform Algonovanya. Habis itu kita mau main game. Platform Algonova yang ada di WhatsApp. Nah, udah pada buka. Hmm. Nah, itu betul. Betul, Farah. Itu yang keempat. Dibukanya yang keempat. Yang 28 Desember. Bisa dibuka nggak? Kalau nggak bisa, di refresh dulu. Nah, oke. Oke, lalu selanjutnya, Farah. Oke. Lalu kembali ke profil. Oke. Kalau gitu, teman-teman boleh buka Kahoot lagi. Miss akan share screen untuk gamenya. Gamenya gampang, teman-teman. Cuman penjumlahan doang. Dengan pengurangan kalau nggak salah. Sebentar, sebentar. Tunggu, salah share screen. Oke. Hmm, Tunggu, kodenya lagi loading. Nah, itu adalah kodenya. Oke, para udah masuk. Oke, kalau gitu udah siap? Udah. Oke. Ini cuman penjumlahan dua angka. Kayak yang pertama tadi.
Keren nih. Pakai duluan ternyata. 25 tambah 17. Oke, good job teman-teman. Ini pengurangan. Oke, it's okay. Ada yang salah, kayaknya salah klik nih. Oke, kita lanjut. Oke, Lala punya 15 apel, lalu membeli 10 jeruk. Berapa jumlah apel dan jeruk? Jumlah, berarti penjumlahan kalau jumlah. Oke. Nomor 6. Doni memiliki 50 buah mobil-mobilan. Ada 50 mobil-mobilan. Dan 10 mobil diberikan pada adiknya. Dan 24 mobil pada temannya. Sisanya berapa? Oke. Siapakah yang di atas? Ternyata Faki. Oke, lanjut. Ibu membeli 75 butir ayam, telur ayam. 10 butir itu pecah dan 30 butir itu buat masak kue. Sisanya berapa? Oke. Ke-8. Baba panen 60 buah tomat, lalu dipetik 26 buah cabai. Berapa total buah tomat dan cabai? Berarti total itu dijumlah. Oke, ada dua soal lagi. Titi membawa uang 10.000 untuk membeli jus seharga 2.300 dan biskuit seharga 4.800. Uang kembaliannya nanti berapa? Tenang, waktunya masih banyak. 15 detik. Oke, tidak ada yang benar. Gak apa-apa. Satu soal terakhir. Tomo pergi ke toko untuk membeli sebatang coklat yang harganya 5.500 dan roti dengan harga 2.600. Berapa total harganya? Total berarti dijumlah 5.500 ditambah dengan 2.600. Oke. Jeng 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 jeng. Gantian nih kayaknya. Tadi yang pertama di depan Farah. Sekarang kedua Farah, tapi ke satu Faki. Oke, good job teman-teman. Wih, keren nih. Oke, susah nggak tadi penjumlahannya? Enggak. Enggak.
Tapi deg-degan nggak jawabnya? Karena ada waktunya ya. Oke, teman-teman, karena hari ini kita sudah selesai. Oke, coba teman-teman boleh simpulin dong, hari ini tadi kita belajar apa aja? Ayo. Bilangan cacah. Mm-mm. Ada apa aja tuh yang kita pelajari di bilangan cacah? Dari awal tadi game, sampai tadi terakhir game lagi. Pengurangan, pembagian, Lalu, pe- Sekalian. pengurangan, iya, tambahan, iya, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. pembagian. Oke. Dari semua yang teman-teman pelajari yang sulit tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Pembagian. Pembagian. Kalau pakai pembagian. Kalau Farah, yang sulit apa? Semuanya. Semuanya. Oke, mungkin nanti harus lebih teliti lagi ya. Oke, kalau gitu, karena hari ini kita udah selesai, dan ini udah sore juga, sebelum Miss tutup, Miss mau ucapin terima kasih karena teman-teman masih semangat meskipun teman-teman udah libur gitu. Tapi teman-teman nanti, sebentar, teman-teman itu hari Rabu ya? Eh, jadwalnya hari apa aja nih teman-teman? Kamis. Kamis. Minggu. Minggu dengan Rabu, betul nggak? Iya. Nah, nanti hari Rabu teman-teman libur. Nggak les, karena hari Rabu seluruh kelas di Algonova itu libur karena itu tanggal merah. Oke, nanti teman-teman lanjut lagi di hari Minggu, tanggal 4 gitu. Nanti Miss akan infoin masuknya lagi tanggal 4 atau di tanggal berapanya, tergantung dari eh, admin dari Algonova ya. Kalau gitu, sebelum Miss tutup, kita foto dulu. Udah ngantuk ya, Farah ya? Udah sore. Oke, Miss itu sampai 3 ya buat foto. Eh, udah main nyalain react aja nih, nanti nggak ke foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat liburan. Bye-bye. Miss izin tutup ya. Ya. Dadah.